Dan tentunya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung dalam program Bandung Menjawab. Dan seperti biasa, ini Bandung Menjawab edisi hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2024. Mudah-mudahan semuanya masih diberikan kesehatan buat kamu yang lagi menjalankan puasa. Dan tentunya di Bandung Menjawab edisi hari ini diselenggarakan masih di Auditorium Rosada Balai Kota Bandung. Dan bersama saya seperti biasa Haris Bram yang akan insya Allah memandu Bandung Menjawab edisi hari ini. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama Kadisub Kota Bandung terkait persiapan mudik, ini juga nggak kalah pentingnya buat warga Bandung simak karena di sini kita telah menghadirkan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dan alhamdulillah ini sudah hadir Kepala Dinas Kesehatannya langsung. Ini ada Pak Anhar dengan kesibukan beliau masih sempat menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara Bandung Menjawab edisi hari ini. Karena yang kita tahu bahwa ini kasus demam berdarah di Kota Bandung ini tinggi sekali gitu wargi Bandung ya. Yang kita tahu bahwa demam berdarah ini salah satu nyamuk yang sangat legend sekali. Ini bener ya, Pak, legend ya demam berdarah ini hal yang biasa dianggap wah kayaknya nggak terlalu berbahaya, tapi ini sangat berbahaya sebenarnya demam berdarah ini dan bahkan bisa mematikan gitu ya. Nah, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anhar sehat? Waalaikumsalam Kang Haris, alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana masih lancar puasanya, Pak? Insya Allah. Insya Allah ya puasa harus lancar. Pak Anhar, ini yang tadi tema kita angkat terkait kasus demam berdarah di Kota Bandung ini tinggi sekali. Hmm. Bagaimana tuh Pak Anhar? Ya, memang betul Kang Haris. Hmm. Tahun 2024 ini lonjakan kasusnya ya lumayan ya, cukup tinggi. Sebagai perbandingan sederhananya gini, tahun 2023 total kasus DBD di Kota Bandung itu 1.856 dari Januari sampai Desember. Tahun 2024 dari Januari sampai Maret sudah 2.215. Jadi baru 3 bulan sudah melebihi 1 tahun kemarin gitu. Memang tahun 2023 itu karena kemaraunya panjang waktu itu kasus itu termasuk yang paling rendah lah dibanding 2020, 2021. Tapi memang 2024 luar biasa peningkatannya cukup tinggi. Betul. Tapi Pak Kadis, kenapa bisa tinggi seperti ini? Apakah ada faktor-faktor Ya, dari cuaca kah atau seperti apa sih Pak Anhar? oke, banyak faktor ya. Hmm. Eh, oke lah kita menyalahkan faktor cuacanya, salah Hmm. satunya. Jadi eh, para ahli sudah memperkirakan bahwa 2024 memang akan tinggi kasus DBD di Indonesia. Karena memang selama 2023 kita tahu karena pengaruh El Nino ya atau La Nina. El Nino yang kering teh El Nino, karena pengaruh El Nino kering, kemarau cukup panjang pada saat itu nyamuk itu tetap kawin dan tetap bertelur. Dan telurnya ini yang menarik barangkali, ternyata telurnya tidak mati meskipun tidak kena air. Bisa nempel di daun, di pohon, di batu, di halaman rumah, di mana saja. Telur itu kemudian tidurlah dorman ya selama musim kering. Tidak mati tapi tidak hidup gitu. Nah, ketika kemudian dan selama musim kemarau terus saja begitu. Terus saja menabung telur lah si nyamuk teh. Nah, sekarang ini masa panennya dalam tanda kutip ya. Ketika hujan datang, kemudian si telur-telur ini segera berubah menjadi jentik, pupa, kemudian jadi nyamuk. Nah, ditambah lagi beberapa faktor yang lain. Misalnya saja kondisi lingkungan kita ya masih relatif banyak sampah, itu juga bisa memberikan dampak. Juga faktor lain seperti faktor perilaku dan lain sebagainya. Jadi kompleks memang faktornya. Jadi bisa beberapa faktor ya dengan Betul, betul. tingkat kasus tinggi di Kota Bandung demam Iya, berdarah ini. betul. Nah, dengan sekarang Pak Kadis udah tinggi lah kasus demam berdarah di Kota Bandung. Ini langkah dan upaya dari Dinas Ya, Kesehatan Kota Bandung seperti apa nih? ya. Saya mau menyampaikan begini dulu. Eh, Demam berdarah adalah salah satu penyakit yang paling mudah dicegah sebetulnya. Hmm. Jadi kalimatnya ya, paling mudah dicegah. Ini yang kadang-kadang bukan tidak dipahami tapi cenderung diabaikan.
Kan demam berdarah itu ada karena ada nyamuk. Nyamuk itu butuh air untuk menyimpan telurnya. Prinsipnya kalau tidak ada air, dan airnya juga tidak air sembarangan karena air jernih tidak beralaskan tanah. Gitu. Jadi kalau air selokan mah ada nyamuk tapi bukan Aedes aegypti. Kita tidak perlu khawatir. Biarkan saja. Kalau konteksnya demam berdarah, harus air jernih tidak beralaskan tanah. Hanya mereka tidak butuh air dengan volume yang besar, air bak misalnya. Tidak, air sangat sedikit sekalipun. Misalnya saja kalau pohon teh suka ada ininya ya, apa? Logak lobang seperti itunya. Kena air hujan mereka bisa bertelur di situ. Atau kalau di rumah misalnya di talang air, ketika musim hujan sekarang ada talang atau dak yang rada tertutup, ada genangan air asal bisa sampai seminggu, itu bisa jadi tempat mereka untuk bertelur. Jadi seandainya itu semua bisa dihilangkan atau diamankan, selesai, bisa dicegah. Dan sebenarnya teori pencegahannya itu sangat sederhana. Bayangkan saja misalnya Kang Haris ya, ada satu konsep namanya GIRIJ, gerakan satu rumah satu jumantik. Bayangkan saja di tiap rumah ditunjuk satu orang anggota keluarga untuk ngecek cukup seminggu sekali bisa ada genangan air gitu. Sesederhana itu. Kalau ada genangan air diselesaikan. Cara penyelesaiannya itu bisa macam-macam. Kalau misalnya kebetulan rumahnya perbandingannya yang gampang mah pagar bambu lah gitu kan, pagar bambu mah suka ada bukunya. Itu tidak kemudian pagar terus diisi air hujan, karena air hujan jadi terisi, bisa jadi tempat perindukan nyamuk. Tidak kemudian pagar bambunya harus dirubuhkan. Isi aja dengan tanah, tidak perlu sampai penuh. Yang penting alasnya kan sudah tanah. Nyamuk Aedes aegypti tidak mau bertelur. Sesederhana itu sebetulnya. Yang agak rumit misalnya kalau misalnya di toren, karena toren itu relatif jarang ya dicek. Kalau toren seperti itu baru dikasih abate. Abate itu bisa bertahan 3 bulan asal tidak dikuras gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang dikasih abate itu jangan bak mandi dikasih abate. Karena itu mah jadi menghambur-hamburkan abate namanya. Nah, kalau di sekolah misalnya anak sekolah aja Kang Haris dibentuk kelompok, kan ada UKS, ada dokter cilik, suruh seminggu sekali keliling di lingkungan sekolah ngecek gitu ya. Jangan-jangan di sekolahnya ada genangan air. Info tambahan Kang Haris, data sekarang menunjukkan mayoritas yang sakit itu anak usia kelompok penduduk usia produktif 5 sampai 30 tahun yang paling banyak itu. 5 sampai 15 sebetulnya. Jadi anak-anak usia sekolah nih yang paling banyak, laporan dari rumah sakit. Tadi kami mengumpulkan para direktur rumah sakit, kebanyakan anak-anak. Jadi potensinya memang tertular di sekolah gitu. Atau kalau di masjid ya tunjuk marbotnya, suruh seminggu sekali mah keliling masjid lah ngecek gitu. Betul. Nah itu ini yang sekarang ini sedang kami giatkan, kegiatan pemantauan jentik lagi. Pak Wali Kota, Pak Sekda sudah memerintahkan kami untuk bergerak. Insya Allah besok juga akan ada gerakan PSN massal di seluruh kelurahan. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat sebetulnya agar mereka paham bahwa kalau kita bisa menghilangkan perindukan nyamuknya, DBD ini bisa dicegah. Bisa dicegah. Nah, ada hal-hal yang lain, misalnya saja fogging misalnya. Fogging ini di masyarakat cukup favorit ya. Kalau sudah ada kasus minta fogging. Saya ingin masyarakat mengkaji gitu ya mengenai fogging. Maka silakan. Kalau memang ada kasus, kami akan fogging. Tapi tolong dipikirkan prakteknya di lapangan, Kang Haris. Karena yang lucu kemudian banyak sekali kita temukan masyarakat yang di daerahnya ada fogging, minta fogging, tapi rumahnya tidak mau di fogging. Cukup halamannya saja, cenah gitu ya. Kenapa begitu? Soalnya kalau masuk ke dalam rumah kebayang mulek gitu kan. Mulek, kemudian itu kan solar ya. Bayangkan solar disemprotkan, kasur harus ditutup, meja makan harus ditutup, lantai jadi
hinyai itu naon bahasa Jadi Indonesianya? licin. Jadi licin berminyak, dinding jadi begitu Iya. kan, jadi mereka harus kerja bakti membersihkan lagi. Daripada gitu tos we di luar wungkul. Atuh di luarnya aja mah nyamuk yang di luar mati, nyamuk yang di dalam tidak. Bahkan bisa jadi nyamuk yang di luar jadi pindah ke dalam karena itu Di luar banyak asup pindah ke dalam ya. itu salah kaprah Iya. yang malah kami khawatir itu dampaknya malah jadi bisa memperburuk sebetulnya. Betul. Tapi Pak Kadis izin, berarti jadi kalau misalkan masyarakat membutuhkan, wah kayaknya di wilayah saya atau baru ada yang terpapar DBD, saya harus fogging nih di RW saya Ya. atau di lingkungan saya, itu harus menghubunginya kemana Pak Kadis berarti? Bisa ke puskesmas, cuma perhatikan aturan mainnya saja. Kami mohon perhatian kalau masyarakat memang ingin dipogging harus sepakat tuh di dalam rumahnya juga dipogging. Insya Allah kami mah tidak pelit obat ya. Harus mau dipogging. Kemudian pogging itu seharusnya dua siklus 2 kali Kang Haris. Jadi siklus pertama itu dilaksanakan pada hari H, tujuannya membunuh nyamuk yang dewasa. Nyamuknya mati, jentiknya tidak. Ya, jentik itu akan jadi nyamuk, jentik yang tadi tidak mati itu akan jadi nyamuk dalam waktu 7 sampai 10 hari lah kurang lebih. Makanya ada siklus kedua. Tujuannya untuk membunuh nyamuk yang tadinya jentik sudah jadi dewasa gitu. Itu dilaksanakan 7 sampai 10 hari kemudian. Jadi yang ideal tuh siklus itu seharusnya 2 kali, bukan 1 kali. Kemudian itu tadi ya, dilaksanakan dengan benar. Dan teorinya sebetulnya bukan 1 RW. Tapi radius 100 meter dari kasus. Oh. Jadi kalau misalkan di rumah ini ada yang kena DB, betul. 100 meter dari situ gitu. Betul. Kenapa 100 meter? Karena secara teori daya terbang nyamuk itu 50 sampai 75 meter. Maksimal 100 meter lah kalau hinggap gitu ya. Makanya cukup radius 100 meter. Makanya jadi menarik juga kalau misalnya rumah kasusnya ada di pinggir RW gitu ya. Jadi bisa jadi setengah RW yang A, setengah RW yang B gitu. Harusnya seperti itu. Tapi memang prakteknya di lapangan mah masyarakat cek RW ieu wungkul ya. Kalau petugas akhirnya mengikuti aja kira-kira gitu. Jadi kalau yang mau di fogging wilayahnya itu harus ikut aturan mainnya juga ya, karena silakan datang ke puskesmas, bawa bukti dari rumah sakit bahwa betul ada pasien COVID. susah move on Pasien COVID ya. Pasien DBD di situ, nanti petugas akan datang dulu untuk melakukan yang disebut dengan penyelidikan epidemiologi. Betul. Untuk memastikan. Tapi Pak Kadis, tadi kata Pak Nahar kan banyaknya anak sekolah ya kasus di Bandung yang kena demam berdarah ini. Tapi sebenarnya kalau nyamuknya mah nggak pilih-pilih, mau ke usia berapapun, memang misalnya emang nyamuk Aedes aegypti mah sukanya ke anak-anak kecil. Nggak suka ke yang gede mah, apalagi ke Kang Febri misalkan ada pahit cenah ieu mah. Atau emang kayak gimana misalkan, atau memang karena lingkungan sekolah yang kurang diteliti. Jadi nyamuk ini menggigit pada cuaca yang nyaman menurut nyamuk ya. Biasanya pagi-pagi jam 8, 9, 10-an lah ya. Kemudian sore hari berapa sih, jam 4, jam 5 sesudah. Jadi kalau terang menterang di taman gitu ya, di sedang panas-panasnya nggak usah khawatir karena nyamuknya juga ngumpet biasanya. Nah pada jam 8, 9, 10 nyamuk ini relatif aktif. Anak-anak pada saat itu pada umumnya ada di sekolah. Bisa di TK, bisa di SD, sedang di situ. Kalau sore hari biasa, kalau sekarang apalagi Ramadan biasanya anak-anak lagi ngaji di masjid. Jadi memang tempat-tempat itulah yang kemudian jadi favoritnya nyamuk. Kira-kira begitu. Dan sekolah kan kalau di dalam kelas ya suasananya begini ya. Teduh, nyaman. Kalau Kota Bandung ada adem lagi. Pada saat itulah nyamuk akan aktif bergerak. Jadi nyamuk ini memang elit kan. Elit ya. Nggak mau kerja aja milih-milih waktu. Bener, gitu. iya nyamuk bener keren ya, nyamuk udah elit, nama lagi bagus Aedes aegypti gitu kan, asa keren ya. Wah keren ini nyamuk demam berdarah. Tapi mudah-mudahan ini semakin turun tingkat di Bandung ya. Yuk Kang Teteh, ada yang ingin bertanya sama sebelum nanti kita doorstop seperti biasa terkait demam berdarah? Mangga kan? Soal angka katanya Pak Kadis. Nanti saya kirim ya detailnya ya. Oke. Tadi saya sampaikan sebagai perbandingan sekarang ini sampai 27 Maret sudah 2.215 kasus Kang. Kemudian izin Pak Kadis berapa? 2.215 kasus. 2.215 kasus. Okay. Yang paling tinggi itu pada bulan Februari ya, mencapai 1.019 kasus. Ada itu daerah-daerahnya misalkan yang paling banyak di Bandung, daerah timur. Ya
ada beberapa kecamatan yang tinggi, Kiara Condong, Babakan, Ciparai, kemudian saya lupa beberapa kecamatan yang lain lagi. Gitu kan. Termasuk Coblong, 3 besarnya kalau nggak salah itu. Kami perkirakan di sekolah tinggi melihat yang sakit kebanyakan anak-anak. Penularan banyak di sekolah lah untuk data sampai saat ini ya. Oke. Tidak mengabaikan tempat yang lain ya, Kang ya, tentu saja. Tapi buat akang teteh kayak kita gini yang udah dewasa, yang udah remaja juga harus diperhatikan juga nggak sih dari apa gitu Pak? Nah ini betul, bagus sekali. Jadi yang menarik dari AIDS IGT tahun ini adalah kami curiga mereka sudah bermutasi terkait gejala yang ditimbulkan. Banyak sekali kami menerima laporan, ini mah demam biasa katanya. 1 hari demam biasa. Kan kalau kita demam ya, kalau kita demam biasanya kita tidak langsung curiga DBD kan ya. Masuk angin atau mah. Masuk angin atau kemudian karena mungkin kalau teman wartawan itikafnya terlalu lama gitu malamnya gitu ya. Sehingga besoknya rada muriang, rada demam. Cukup makan obat paracetamol, tidur yang cukup, makan yang banyak biasanya gitu. 1 hari, 2 hari, 3 hari dan tidak ada begitu saja gejalanya gitu. 4 hari, hari kelima langsung drop. Ketika hari kelima, hari keenam drop dibawa ke rumah sakit, ditemukan beberapa kasus sudah hampir terlambat lah, bukan terlambat karena sudah hampir jatuh ke dengue shock syndrome namanya DSS. Kalau DSS itu sudah parah tuh, sudah ada pendarahan segala macam. Sampai gitunya. Nah, hati-hati terhadap para remaja seperti teman-teman ya. Karena itu kalau anak-anak mungkin abai. Kalau anak-anak mungkin masih diawasi orang tuanya. Ya, ketika anaknya demam orang tuanya curiga nih. Wah jangan-jangan gitu. Tapi kalau remaja seperti teman-teman ini semua remaja kayaknya. Ya remaja udah remaja lah biar aman lah semua remaja. Kalau remaja, ya itu tadi orang tua sudah tidak memperhatikan hal seperti itu karena menganggap anaknya sudah besar. Si remajanya sendiri abai, dia demam biasa ya. Tetap saja dia ikut tarling, dia ikut main jalan bukber segala macam. Padahal sebenarnya di dalam tubuhnya sudah ada virus DHF-nya. Itu yang makanya hati-hati teman-teman kalau demam. Yang suka jadi indikator tuh sekarang meskipun tidak umum, tidak semuanya juga maksud saya, ada mual. Jadi kalau demamnya tidak berhenti, meskipun tidak tinggi demamnya tidak berhenti, kalau makan paracetamol turun gitu ya, terus naik lagi, makan paracetamol lagi turun lagi, terus naik lagi, terus teman-teman ada mual, ini kata para dokter gitu ya. Nah, itu hati-hati, sebaiknya segera ke puskesmas atau ke klinik saja untuk memeriksa. Tuh, itu untuk ciri-cirinya. Sudah mulai teman-teman, ya ini mah kewaspadaan. Kalau waspada mah harus curiga ya, jangan-jangan saya DBD gitu. Kalau situasi seperti ini lebih baik berpikir negatif Kang. Terkait penyakit ya, tentu saja bukan segala hal. Jadi jangan-jangan saya DBD, mending diperiksakan. Tuh, jadi jangan pernah takut diperiksa ya untuk masyarakat Kota Bandung mungkin yang lagi menyaksikan atau buat Akang Teteh. Aduh gak enak badan, kemari liputan hujanan, nanti juga sembuh. Jangan sampai kalau misalkan yang tadi udah lebih dari 5 hari itu ya, itu boleh langsung diperiksa ya. Mending diperiksa ya. Yuk Akang Teteh, jangan nunggu lebih 5 hari Kang. Jangan nunggu, berarti berapa hari? 3 hari lah. 3 hari demam, hari keempatnya mending datang aja ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, tuh ya. Ada Kang? Sampai saat ini kami mencatat ada 8 kasus kematian. Itu yang disebut dengan case fatality rate sekalian ya, nggak apa-apa ya. Jadi angka kematian itu atau CFR itu adalah indikator utama bahaya sebuah penyakit. Gitu. DBD ini termasuk dianggap bahaya karena CFR-nya lumayan tinggi. Kalau dipersenkan berarti 0,3 hampir 0,4 lah, 0,4 persen itu dianggap tinggi Kang. Kalau sudah lebih dari persen sudah lebih dari 1% sudah bahaya itu. Kita memang alhamdulillah belum sampai 1%, moga-moga tidak ya. Itu menunjukkan memang fasilitas kesehatan kita meskipun saat ini penuh masih siap menerima. Kira-kira begitu. Oke, jadi dari angka tadi ya 2000 sekian itu 8 orang katanya Kang ya yang sampai per tanggal ini Pak? Betul. 8 orang yang meninggal gitu.
usianya gimana tuh Pak? Eh, Variatif ya. Hmm. Ada juga orang dewasa. Kebanyakan memang usia produktif. Boleh? Iya, betul, betul. Belum terlihat, Kang. Masih di satu kelurahan dari 151 kelurahan. Hmm. Kemudian prosesnya masih berjalan. Baru minggu ke-10 rilis rilis telurnya, itu disebutnya rilis telur ya, pelepasan telurnya baru minggu ke-10 dari target 12 minggu. Kemudian dari minggu ke-10 itu seharusnya berdasarkan monitoring atau evaluasi, seharusnya jumlah nyamuknya sudah mencapai 50% di lingkungan tersebut di Kelurahan Pasanggerahan. Tapi ternyata sekarang baru 19%. Jadi masih masih jauh dari target. Kemudian eh, tetap targetnya 60% ya. Kalau sudah 60%, rilis telurnya akan dihentikan. Servis penyebaran telurnya akan diberhentikan. Jadi posisi 60%. Kalau sudah 60% diharapkan nyamuk ini akan berkembang biak secara alami nantinya. Sampai mencapai 80-90%, mungkin sampai 100%. Kalau sudah begitu baru dampaknya terasa. Jadi memang perkiraan kami baru 1 tahun yang akan datang akan ada dampaknya. Kalau tahun sekarang kami pastikan belum ada. Oh, cukup Kang? Nah, Kang, tapi bagus juga nih tadi pertanyaan Kang Haris ingin nanya juga, mungkin masyarakat Kota Bandung sering dengar si Wolbachia ini teh sebenarnya apa? Ya. Wolbachia ini teh terus cara kerjanya tuh gimana Ya, ini? ya. Gitu Pak Saya Haris. coba sesederhana mungkin ya Hmm, menjelaskan. Wolbachia itu nama bakteri. Hmm. Bakteri ini hidup di dalam tubuh 60% serangga. Contohnya misalnya lalat atau kupu-kupu. Jadi hidup masuk dalam siklus hidupnya lalat atau kupu-kupu serangga lah. Memang tidak ada dalam nyamuk Aedes aegypti. Oleh para ahli, Wolbachia yang hidup di dalam tubuh lalat itu dipindahkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti melalui telur nyamuknya, ya. Jadi bayangkan ukurannya mikro-mikro semua ya, jangan membayangkan telur ayam ya Kang ya. Jadi telur nyamuk itu kecil, Wolbachia lebih kecil lagi. Kalau Wolbachia disuntikan ke dalam telur Aedes aegypti, nanti nyamuk Aedes aegypti-nya akan mengandung Wolbachia dalam rahimnya, dalam tubuhnya, bukan dalam rahimnya. Nah, yang menarik, ketika nyamuk Aedes aegypti mengandung Wolbachia, ternyata virus DHF yang menyebabkan DB itu kalah. Jadi kalau nyamuknya mengandung bakteri Wolbachia, tidak ada virus DHF-nya. Nah, kemudian poin plusnya lagi, nyamuk Wolbachia ini tidak bisa hidup di luar tubuh inangnya, di dalam tubuh nyamuknya. Termasuk tidak bisa pindah ke dalam tubuh manusia. Kalau keluar dari tubuh nyamuk mati. Termasuk kalau misalnya seandainya, meskipun ternyata penelitian buktinya tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, kalau masuk ke dalam tubuh manusia juga akan mati karena ininya berbeda. Jadi kalau nyamuk itu sudah di suatu lingkungan sudah banyak nyamuk berwolbachia, kalau digigit dampak paling buruknya adalah bentol paling. Kalau bentol itu kan tidak perlu ke rumah sakit, bahkan digaruk itu nikmat ya. Betul ya, orang bentol paling nikmat kalau menggaruk gitu. Jadi itu yang kita inginkan dalam lingkungan banyak nyamuk Aedes aegypti berwolbachia, sehingga virusnya kalah. Kemudian kalau menggigit manusia juga ya paling juga bentol. Dan ini bukan percobaan, ini bukan uji coba, karena uji cobanya sudah dilaksanakan di Yogyakarta dan berhasil. Kita itu adalah lokus untuk implementasi teknologi ini, gitu kan? Nah itu ya, ini sedikit penjelasan terkait Wolbachia. Wolbachia manggilnya deh? Wolbachia lah. Wolbachia. Saya sebenarnya ingin mengganti menjadi Sutigno, tapi nggak boleh. Bener aja nama nyamuknya teh menibara ragusnya, bener. Wolbachia, Aedes aegypti, Anopheles, ya ada Anopheles Pak ya. Wah keren-keren lah nama nyamuk. Tapi yang lainnya nanti kita doorstop aja ya. Terakhir nih dari Pak Anhar sendiri, apa yang ingin disampaikan terkait agar kasus di Kota Bandung demam berdarah ini semakin berkurang, bahkan tidak ada lagi, karena yang tadi Pak Kadis bilang kan sebenarnya kalau demam berdarah mudah dicegah. Betul. Gitu kan. Apa yang ingin disampaikan dari Pak Betul Anhar? Kang, jadi
saya ingin menegaskan lagi bahwa penyakit demam berdarah itu penyakit yang sebenarnya mudah dicegah asal kita semua punya kesadaran untuk bergerak, melakukan pemeriksaan jentik di lingkungan kita sendiri saja. Di lingkungan kita berarti kalau kita tinggal di rumah ya di rumah, kalau tempat kerja kita di kantor ya di kantor kita, kalau kita anak sekolah SD, SMP, SMA ya di sekolah, termasuk guru-guru. Kalau wartawan menurut Sekota Bandung, menurutnya lingkungannya. Jadi kalau kita sudah memastikan lingkungan tempat kita beraktivitas tidak ada jentik, insya Allah penyakit demam berdarah bisa dicegah. Cuma karena sangat sederhana itu kemudian kita semua jadi abai gitu. Mengandalkan orang lain dan lain sebagainya. Makanya kami sekarang ini meminta agar kalau anggota keluarga ada satu orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab menjadi juru pemantau jentiknya. Kalau di sekolah ada siswa yang ditunjuk, kalau di tempat kerja ada karyawan yang ditunjuk untuk menjadi juru pemantau jentik. Insya Allah dengan begitu kasus DBD akan bisa diturunkan. Tuh, sering diperiksa ya, jangan sampai ada genangan air dan sebagainya. Betul. Dan sekali lagi cukup untuk teman-teman media, nanti kita lanjut doorstop dan terima kasih juga Pak Anhar sudah menyempatkan hadir ke sini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk wargi Bandung terkait demam berdarah yang ada di Kota Bandung ini. Dan terima kasih juga untuk wargi Bandung yang sudah menyimak acara Bandung Menjawab di edisi hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2024. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Anhar ini bisa bermanfaat sekali lagi untuk wargi Bandung. Sampai ketemu lagi di Bandung Menjawab edisi selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa seputar Kota Bandung, dan mungkin Haris mewakili narasumber Haris pamit. Terima kasih juga buat Akang Teteh Media yang sudah tetap stay di Auditorium Rosada. Sampai ketemu lagi di Bandung Menjawab edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.